Bismillahirrahmanirrahim. Kita meneruskan Jauharul Maknun bait yang ketiga. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'absaru mu'jizatal Qur'ani wadihatan bisati'il burhani. Fa'absaru, kemudian para ulama mengangan-angan dengan menggunakan mata hati mukjizat Al-Qur'ana, yaitu mukjizat berupa Al-Qur'an, wadihatan, secara jelas, bisati'il burhani, dengan sebab bersinarnya dalil yang jelas. Wasyahadu matoli al-anwari, kemudian para ulama melihat dengan mata hati kepada makna-makna kalimat di dalam Al-Quran yang seperti tempat munculnya cahaya. Jadi kalimat-kalimat di dalam Al-Quran itu adalah ibarat tempat keluarnya cahaya, sehingga cahaya-cahaya yang keluar itu dinamakan dengan makna-makna Al-Quran. Wa mahtawat alaihi min asrori, dan juga perkara yang memuat pada kalimat-kalimat tersebut. Pada kalimat Al-Quran juga memuat makna yang bersifat rahasia. Panazahu al-quluba fi riyadhihi, maka sebab itulah para ulama membersihkan hatinya supaya bisa menguasai makna-makna Al-Quran, yang mana makna Al-Quran itu diibaratkan seperti taman-taman yang menyejukkan. Wa auradul fiqra ala yadihi, dan para ulama mendatangkan pemikiran-pemikiran untuk memahami makna-makna Al-Quran ala hiyadihi, yang mana makna Al-Quran itu diibaratkan seperti telaga, yang bisa dirasakan. Artinya para ulama ini untuk bisa menyelami makna-makna Al-Quran yang bagaikan telaga ini, para ulama berpikir keras sehingga bisa menyelam ke dalam telaga yang di dalamnya terdapat makna-makna Al-Quran. Kita lanjut ke sini ya, ke fi suduril ulama. Jadi ilmu bayan yang diserupakan seperti matahari ini tertanam di dada ulama. Al-murad bihi al-qalbu, yang dimaksud dengan dada di sini adalah hati. Hati ay Allahu as-sanu bari as-sakli. Hati di sini adalah daging yang seperti yang berbentuk buah. Fahuwa majazun mursalun bimartabataini. Penyebutan suduril ulama
itu bukan makna hakikat, melainkan makna majaz mursal karena arah suatu hubungan bimartabataini dengan dua pangkat, min iltaqil mahal wa iradatil hal, menyebutkan tempat, ya, sudur itu adalah dada itu tempatnya adalah hati. Dada martabat pertama menyebutkan sudur itu adalah tempat hati. Nah, kemudian pangkat yang kedua yaitu di dalam sudur ada hati. Hati juga adalah mahal, tempat apa? Tempat ilmu. Nah, wa iradatil hali, yang dimaksud dengan sudur ini dada, kemudian di dalam dada ada hati, di dalam hati ada iradatil hal, itu menetapkan perkara yang bertempat, yaitu ilmu. Jadi yang dimaksud adalah fisuduril ulama itu adalah ilmunya para ulama. Summa minhu wa iradatil hal aidon, kemudian dari menghendaki keadaan dan juga menghendaki keadaan yang lainnya, menghendaki hati dan kemudian di dalam hati juga menghendaki keadaan hati yang penuh ilmu. Wa al fil ulama, sedangkan al di dalam kata al ulama itu menunjukkan lil kamal, ilmu yang sempurna. Maksudnya sempurna itu bagaimana? Amilina, ilmu sempurna itu, ilmu itu bisa sempurna al-amilina dengan cara diamalkan. Sehingga wafihi, di dalam suduril ulama itu terdapat pengingat, tanbihun, mengingatkan bahwa annal ilma la yastaqiru wa la yasbutu ila fi qalbin takhallin anirodail. Ilmu tidak akan bisa bertempat dan menetap kecuali di dalam hati yang sepi dari sifat-sifat rendah, kosong dari sifat-sifat hina. Limusodafatihi kolban kholian, karena ilmu itu membenari kepada hati yang kosong. Ilmu itu mendatangi hati yang kosong. Payatamakanu, maka ketika hati kosong menjadikan ilmu menempat. Kenapa? Li'anal hikmata, karena hikmah, karena hikmah atau ilmu. Idza lam tajidil qalba, ketika tidak menemukan hati, kadzalika dalam keadaan kosong ternyata penuh dengan rodail, sesuatu yang hina, fa innaha tarji'u min haitsu atat, maka ilmu itu akan kembali min haitsu atat, ke tempat asalnya dia datang, ke tempat asalnya.